A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bagi mereka yang mengajarkan ilmu tajwid, surat ini surat favorit kalau mengajarkan apa tuh? Hukum bacaan apa? Qalqalah ya. Kalau sedang mengajarkan qalqalah, bacaan yang mantul, maka contoh-contohnya adalah surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq gitu ya. Min syarri ma khalaq, mantul lagi. Semua ayatnya di situ di akhirnya itu hukumnya adalah qalqalah semua. Qalqalah kubro ya. Nah, ini surat yang berkaitan dengan ilmu tajwid sebagai salah satu contoh surat untuk menjelaskan hukum bacaan qalqalah. Nah, baik. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Ahmad bin Isam haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi haddatsana Hasan bin Shalih an Abdullah bin Muhammad bin Uqail an Jabir. Hadisnya dari Jabir lagi. Qala, nah beliau berkata, Jabir ini al-falaqu as-subhu. Apa yang dimaksud dengan al-falaq? Kata beliau, al-falaqu as-subhu. Al-falaq adalah waktu subuh. Dan memang kalau kita baca terjemahan, qul a'udzu birabbil falaq, apa terjemahannya? Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan penguasa subuh. Gitu kan ya? Itu yang kita baca di terjemahan. Nah, itu salah satu tafsir dari al-falaq yang ada di kalangan para ulama tafsir. Dan kata Jabir juga disebutkan bahwa al-falaq as-subhu. Kalau kita lihat di kamus juga al-falaq dimaknai sebagai as-subhu, yakni subuh. Makanya terjemahannya adalah katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan penguasa waktu subuh. Ini dari segi bahasa dulu. Ini juga dikatakan tidak hanya oleh Jabir tapi juga oleh Ibnu Abbas. Wa qala al-Aufi an Ibni Abbas, dan al-Aufi berkata meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas berkata al-falaqu as-subhu. Al-falaq juga adalah subuh menurut Ibnu Abbas. Jadi Jabir mengatakan al-falaq adalah subuh, Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa al-falaq adalah subuh juga. Warawa an Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Abdullah bin Muhammad bin Uqail wal Hasan wa Qatadah wa Muhammad bin Ka'ab al-Qardhi wa Ibnu Zaid wa Malik, banyak nih. An Zaid bin Aslam mithla hadza. Nah, begitupun Mujahid, Sa'id bin Jubair. Nah, kalau mereka yang belajar ilmu tafsir, Mujahid dan Sa'id bin Jubair ini adalah dua orang tabi'in yang disebutkan sebagai dua murid utama dari Ibnu Abbas. Keduanya melihatkan juga hal yang sama dengan riwayat yang berbeda. Kontennya sama, tapi riwayatnya berbeda. Jadi Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Muhammad bin Uqail dan sebagainya tadi juga meriwayatkan hal yang sama seperti ini. Nah, kesimpulannya al-falaq menurut Jabir, menurut Ibnu Abbas, juga berdasarkan riwayat-riwayat dari murid-murid Ibnu Abbas yang lain, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan beberapa yang lainnya, al-falaq dimaknai sebagai subuh, waktu subuh. Itu yang pertama. Nah, akan tetapi penafsiran tentang al-falaq menurut para mufassir tidak tunggal. Selain waktu subuh untuk kata al-falaq juga ada penafsiran yang lain. Ini kita perlu tahu sebagai wawasan karena ini diajarkan dalam tafsir. Nah, qala Aliyun ibnu Abi Thalhah, Ali bin Abi Thalhah. Ini bukan Ali bin Abi Thalib, beda lagi. Wa qala Aliyun ibnu Abi Thalhah an Ibni Abbas. Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, al-falaqu al-khalqu. Nah, kata Ali bin Abi Thalhah, riwayat Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas punya riwayat dua. Yang pertama tadi subuh untuk makna dari kata al-falaq,
Nah, tapi Ibnu Abbas juga hanya berdasarkan riwayat dari muridnya yang lain, yakni Ali bin Abi Thalhah. Kata Ibnu Abbas, al-falaq maknahu al-khalqu. Al-falaq itu maknanya bukan subuh tapi al-khalqu, yakni makhluk. Al-khalqu wa kadza qala ad-dhahhak. Nah, begitu juga yang mengatakan hal seperti itu adalah ad-dhahhak wa kadza qala ad-dhahhak amara Allah nabiyahu ayata'awadza minal khalqi kullihi. Ad-dhahhak berkata, Ad-dhahhak juga sama ya, salah satu tabi'in. Ad-dhahhak berkata bahwa Allah memerintahkan nabinya, maksudnya Rasulullah Nabi Muhammad, ayata'awadza minal khalqi kullihi, agar berlindung kepada Allah dari seluruh makhluk, maksudnya dari kejahatan seluruh makhluk semuanya. Itulah sebabnya maka al-falaq di situ diterjemahkan sebagai al-khalqu, makhluk seluruhnya. Bukan hanya Tuhan penguasa subuh, tapi Tuhan penguasa seluruh makhluk. Jadi yang pertama al-falaq ada yang memahami sebagai as-subhu, waktu subuh. Yang kedua ada yang memahami sebagai al-khalqu, yakni seluruh makhluk. Itu yang kedua. Nah, terus berikutnya lagi. Wa qala Ka'bul Ahbar. Berkata Ka'b al-Ahbar, al-falaqu baitun fi jahannam. Kata Ka'b bin Ahbar, bahwa yang dimaksud dengan al-falaq adalah baitun fi jahannam, sebuah rumah yang ada di neraka jahanam. Idza futiha soha jami'u ahli nar min syiddatihi wa harrihi. Kata Ka'b al-Ahbar bahwa al-falaq adalah sebuah rumah di neraka jahanam. Apabila rumah itu dibuka, maka menjeritlah semua penghuni neraka min syiddatin wa harrin, saking kerasnya, saking luar biasa panasnya. Jadi kata Ka'b al-Ahbar, yang dimaksud al-falaq adalah sebuah rumah di neraka jahanam. Baitun fi jahannam, sebuah rumah yang ada di neraka jahanam. Yang pertama adalah as-subhu, yang kedua adalah al-khalqu, yang ketiga adalah baitun fi jahannam. Yang ketiga. Apakah selesai sampai 3? Belum, masih ada lagi yang lain. Nah, ada lagi. Wa rawahu Ibnu Abi Hatim tsumma qala haddatsana Suhail ibnu Utsman an rajulin sammahu anis Sadi an Zaidin ibni Ali an abahi annahum qalu al-falaq jubbun fi qa'ri jahannam alaihi gita'un fa idza kushifa anhu kharajat minhu narun tabijju minhu jahannam min syiddati harrin ma yakhruju minhu. Nah, pendapat yang keempat, al-falaq itu adalah jubbun. Jubbun itu apa? Di surat Yusuf ada ya sebuah ayat yang berbunyi fi ghayabatil jubbi. Ada ya di surat Yusuf ya. Ketika Nabi Yusuf masih anak-anak remaja, dicemplungkan, dikunclungkan, dilemparkan ya, falqau fi ghayabatil jubbi. Kemudian mereka melemparkan Nabi Yusuf ke kedalaman sumur. Nah, jub itu adalah sumur atau lubang tanah. Kalau bumi berarti lubang tanah. Ya, kalau lubang tanah kan kalau lubangnya sangat dalam kan biasa disebut dengan sumur ya. Makanya jubbun itu diterjemahkan juga dengan sumur atau lubang yang sangat dalam. Nah, kata pendapat yang keempat, al-falaq adalah jubbun fi qa'ri jahannam, sebuah lubang atau sebuah sumur yang terdapat di dasar neraka jahanam, fi qa'ri jahannam. Kalau tadi sebuah rumah baitun fi jahannam, sebuah rumah di neraka jahanam. Nah, kalau yang ini al-falaq adalah sebuah lubang atau sebuah sumur di kedalaman neraka jahanam, di sangat dalam banget. Fi qa'ri jahannam alaihi gita'un, yang di atasnya ada penutup, ada sumbat. Jadi sumurnya tidak dibiarkan terbuka tapi ditutup, ada penutupnya. Dan kita pun kalau ada sumur-sumur di kampung dulu, selain ada sumur yang terbuka dibiarkan terbuka, juga ada takut ada masuk, itu sumurnya suka ditutup ya.
oleh media tertentu. Nah, alaihi gitaun, di atasnya ada tutup. Fa idza kushifa anhu, apabila tutup itu disingkap atau dibuka ya. Kharajat minhu narun, maka keluarlah api dari lubang itu atau dari sumur tersebut. Tadi juminhu jahannam min syiddati hari ma yakhruju minhu. Di mana neraka jahanam itu sampai menggelegak, apinya berkobar saking panasnya api yang keluar dari lubang sumur tersebut. Itu yang keempat. Nah, terakhir yang kelima kita tuntaskan. Qala Abu Abdurrahman Al-Habli, al-falaku min asma'i jahannam. Al-falak adalah salah satu nama neraka jahanam. Kita tahu ada banyak nama neraka, ada neraka Sakor, ada neraka Sa'ir, ada neraka Jahanam, ada neraka-neraka yang lain. Nah, untuk neraka Jahanam itu ada nama yang lainnya yang disebut sebagai Al-Falak. Jadi Al-Falak adalah min asma'i Jahannam, salah satu nama dari Jahanam, neraka Jahanam. Itu sudah berapa, Bu, Pak? 5 ya. Jadi yang pertama, mana Al-Falak itu menurut mufassir, satu adalah subuh, yang kedua makhluk al-falaqu, yang ketiga baitun fi Jahannam, sebuah rumah di neraka Jahanam, yang keempat sumur atau lubang di kedalaman neraka Jahanam, yang kelima adalah salah satu nama neraka Jahanam. Jadi yang 3 berkaitan dengan Jahanam berarti ya. Yang 3 berkaitan dengan neraka. Berarti 2 plus 3, yang 3-nya adalah berkaitan dengan neraka Jahanam, sedangkan yang 2-nya, yang 1 adalah subuh, yang keduanya adalah seluruh makhluk. Udah, itu cukup. Nah, akan tetapi kata Ibnu Katsir disebutkan, qala Ibnu Jarir berkata, waswab al-qaulul awal. Nah, kata penulis buku ini, Ibnu Katsir, Ibnu Jarir berkata, jadi dia mengutip pendapatnya Ibnu Jarir. Ibnu Jarir berkata, waswabu al-qaulul awal, pendapat yang benar tentang tafsir al-falaq seperti yang tadi kita sebutkan ada 5 macam itu. As-swabu al-qaulu al-awwalu, pendapat yang benar menurut Ibnu Jarir adalah pendapat yang pertama, yakni pendapat yang mengatakan bahwa al-falaq maknanya adalah waktu subuh, sesuai dengan ada yang di kamus. Di kamus itu al-falaq maknanya subuh, waktu subuh. Itu menurut Ibnu Jarir. Jadi kalau sekarang kita baca di terjemahan makna al-falaq sebagai waktu subuh, itu berdasarkan salah satunya ya, berdasarkan tafsir dari Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa pendapat yang benar dari tafsir tadi adalah bahwa al-falaq maknanya adalah waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan penguasa subuh. Nah, itu kesimpulannya. Innahu falaqas subhu, yakni apabila waktu subuh sudah menyingsing, sudah terbit. Wa hadza huwa as-shahih, inilah pendapat yang benar. Wa huwa ikhtiyarul Bukhari fi sahihihi, dan pendapat inilah yang juga dipilih oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Itu ya. Udah, kesimpulannya ada 5, tetapi menurut Ibnu Jarir dan juga yang dipilih oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwa yang benar pendapatnya adalah makna al-falaq huwa as-subhu. Selesai.